kepada panitia yang mudah-mudahan nanti juga bisa membantu Bapak dan Ibu pada saat melakukan pendampingan ataupun pembinaan lokasi-lokasi konkret. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, sebagai kita kan sering mendengar itu perubahan iklim. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk membuat ini menjadi satu pemahaman yang dasar. Memang pada saat kita bicara perubahan iklim itu agak berbeda atau memang berbeda dengan perubahan cuaca. Kenapa? Karena pada perubahan cuaca itu kita mengamati kondisi yang ada di sekeliling yang sifatnya itu adalah harian gitu. Jadi dalam jangka waktu yang pendek. Ini saya berdiri aja boleh ya Bu Susi ya? Supaya lebih enak ya. Supaya lebih cair. Nah, jadi kalau cuaca itu dapat bervariasi dari menit ke menit gitu. Jadi bahkan ada misalnya cuacanya bagaimana. Seperti sekarang kan cuacanya mendung ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya itu ada cerah, panas, dingin, hujan bersalju, itu adalah cuaca harian atau cuaca sesaat. Nah, pada saat kita bicara perubahan iklim, ini adalah iklim ini merupakan kondisi yang jangka waktunya itu lebih panjang dan perubahannya itu biasanya memang memerlukan data pembuktian data yang sifatnya itu adalah jangka panjang yang biasanya itu adalah rata-rata 30 tahun. Jadi kita bisa bicara memang ada perubahan iklim itu pada saat kita sudah punya waktu yang sudah punya data yang menunjukkan bahwa memang ada perubahan-perubahan di sekitar kondisi atmosfer kita yang perlu kita cermati dan kita lihat dampaknya itu apa terhadap kita. Jadi itu kalau cuaca itu adalah jangka waktu yang singkat, tapi kalau yang perubahan iklim itu minimal kita perlu data 30 tahun. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu mengisikan data-data terkait dengan perubahan iklim, itu memang kita juga perlu mendorong pemahaman kepada masyarakat untuk mencoba melihat tren-tren yang ada terjadi di sekitar kita, kondisi atmosfer yang kemudian juga berpengaruh kepada kondisi yang ada di sekitar kita. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat kita bicara tadi perubahan iklim itu siklusnya memang kita perlu waktu yang tadi yang 30 tahunan yang jangka panjang dalam apa yang perlu kita lihat itu adalah suhu dan pola cuaca. Nah, pergeseran ini memang sebetulnya terjadi alami perubahan iklim ini, namun sejak era industrialisasi, sejak manusia melakukan berbagai aktivitas terkait dengan perekonomian yang tujuannya itu adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, itu terjadi satu perubahan yang sangat signifikan. Nanti kita lihat data-datanya. Lanjut. Nah, penyebabnya itu adalah memang karena ada bahan-bahan yang digunakan secara luas, terutama pada saat yang sektor yang menyumbangkan itu adalah yang bahan bakar fosil, itu ternyata menyebabkan bumi kita menjadi panas. Nah, Bapak dan Ibu sebagai pembina, saya harapkan juga nanti dalam memberikan pemahaman ke masyarakat itu tidak lagi rancu antara, karena masih sering ini katakan saya menyimak gitu, ada yang bilang oh bumi kita semakin panas karena lubang ozon bumi kita ozonnya sudah berubah gitu. Nah, ini adalah suatu fenomena yang berbeda karena memang sama-sama di atmosfer, tapi atmosfernya sendiri pada posisi yang berbeda. Nah, pada saat kita bicara perubahan iklim itu adalah lebih kepada diakibatkan terakumulasinya gas-gas polutan yang dinamakan gas rumah kaca yang kemudian berkumpul di lapisan paling dekat dengan bumi kita, yaitu lapisan troposfer. Jadi kalau kita bayangkan atmosfer bumi kita ini kan berlapis. Yang paling dekat dengan permukaan bumi itu adalah troposfer. Nah, inilah yang sebetulnya polutan-polutan tadi berkumpul di lapisan troposfer bumi kita, jadi lapisan pertama setelah permukaan bumi, yang kemudian menyebabkan terperangkapnya panas dari sinar matahari itu yang seharusnya pada saat tidak ada gas rumah kaca, sebagian dari sinar matahari ini akan terlepas ke udara bebas. Tapi karena adanya gas rumah kaca, dia tidak bisa tembus dari sinar matahari ini, akibatnya apa? Memantul kembali, sehingga kemudian pada saat terjadi pantulan berulang dari sinar matahari, inilah yang akan menyebabkan bumi kita semakin panas. Nah, berbeda halnya dengan lubang ozon, tapi ini mungkin
kita bisa menelusuri, tapi yang jelas perubahan pemanasan global itu bukan disebabkan ozon yang berlubang atau bukan disebabkan karena gedung-gedung kaca yang di Jakarta itu banyak gitu. Memang dia bisa memantulkan, tetapi dia bukan berfungsi sebagai gas rumah kaca yang bisa memanaskan bumi kita, yang bisa memerantau panas sehingga pada saat terjadi kenaikan suhu bumi, kemudian inilah yang mendorong bumi kita iklimnya itu berubah. Yang perlu kita catat juga, pada saat gas rumah kaca ini terlepas ke atmosfer bumi kita, dia akan bertahan di atmosfer bumi selama puluhan sampai ratusan tahun. Jadi yang sekarang kita rasakan sudah ada dampaknya, itu adalah memang akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita beberapa puluh tahun, dan ini masih akan terus berlanjut sampai beberapa puluh tahun ke depan. Karena tadi perubahan iklim itu kan bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Paling tidak ada 30 tahun yang kita perlu lihat kondisi bumi kita itu untuk membuktikan bahwa bumi kita semakin panas. Ini adalah salah yang ingin saya sampaikan, bahwa tadi pada saat kita melepaskan gas-gas rumah kaca dan ini semakin bertambah banyak, dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh generasi kita sekarang, tetapi anak cucu kita yang akan merasakan dampak dari pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim. Salah satu jenis gas rumah kaca itu adalah CO2. Jadi mungkin ini Bapak dan Ibu masih sering ini ya, sudah sering kenapa disebut gas rumah kaca itu CO2? Karena memang inilah salah satu yang menyebabkan bumi kita semakin panas, CO2. Nah, CO2 itu dihasilkan dari mana? Salah satunya itu adalah pemakaian bahan bakar fosil. Tahun ke tahun itu dari tahun 1880-an, dari pada saat bumi kita masih belum banyak aktivitas, masih sangat terbatas aktivitasnya, itu kita lihat kenaikan CO2 gas rumah kacanya itu landai. Tetapi begitu kita masuk kepada era industrialisasi di tahun 1940-an, ini langsung drastis meningkat. Karena apa? Karena memang yang menghasilkan gas CO2 semakin banyak, kendaraan semakin banyak, kemudian pemakaian pupuk itu juga merupakan salah satu pupuk, terutama pupuk kimia itu merupakan salah satu penghasil gas rumah kaca, itu juga semakin banyak. Dampak dari ekonomi yang semakin baik, kesejahteraan manusia semakin baik, tetapi sampah yang dihasilkan pun semakin banyak. Menurut data dari pengamatan berbagai organisasi lembaga yang mengamati suhu bumi kita, 10 tahun terakhir adalah dekade terpanas dari suhu bumi kita ini. Lanjut Pak, mungkin ini ada yang lebih kelihatan. Lanjut. Nah ini adalah yang dikeluarkan, dipublikasikan di awal tahun 2024 dan menyebutkan bahwa di tahun 2023 itu ditandai dengan catatan pertama kali bahwa setiap harinya itu suhu bumi itu sudah naik 1 derajat Celcius, dan pada rata-rata tertentu itu 1,5 derajat Celcius. Pada saat kita bicara cuma naik 1 derajat, pada naik 1,5 derajat, tapi jangan salah Bapak dan Ibu, kenaikan 1 derajat, 1,5 derajat itu sangat memberikan dampak terhadap kehidupan sekeliling kita. Jadi dampaknya itu ada ke manusianya. Karena apa? Karena pada saat kenaikan lebih dari 1,5 derajat Celcius itu bisa merubah pola curah hujan, sehingga hujan yang biasanya dulu itu normal, biasa-biasa saja, sekarang itu semakin ekstrim. Semakin ekstrim dalam artian hujannya deras dalam waktu singkat. Nah ini pada saat kita tidak siap, ini akan menyebabkan banjir di mana-mana. Karena yang dulu infrastruktur yang dibangun itu kan pada saat kondisi belum ada perubahan iklim. Jadi mungkin saluran yang lebar 1 meter itu masih cukup, tapi sekarang karena hujannya hanya sesaat tetapi sangat deras, itu tidak bisa menampung lagi. Jadi kejadiannya apa? Dengan adanya perubahan pola hujan yang mendorong juga terjadinya cuaca ekstrim, itu akhirnya akan menyebabkan terjadinya genangan-genangan air atau banjir yang terjadi di mana-mana. Ditambah pula memang tata guna lahan di sekitar kita itu sudah berubah. Yang dulu ada resapan air, sekarang berubah menjadi bangunan. Jadi airnya juga bingung gitu, saya harus kemana gitu, sudahlah sarana prasarananya tidak mampu untuk mengantisipasi cuaca ekstrim tadi, ditambah juga dengan di mana-mana sudah berubah. Jadi ini artinya perubahan iklim ini
mendorong terjadinya kerusakan ataupun peningkatan bencana yang semakin sering terjadi, semakin intens, dibarengi dengan tadi ada perubahan-perubahan tata guna lahan sekitar kita. Yang merupakan institusi yang mencatat data-data fisik, data-data yang ada di sekeliling kita juga sudah mencatat di Indonesia ternyata kenaikan suhu ini juga sudah terekam gitu. Bahkan ini diperkirakan nanti bisa lebih dari 1 derajat Celcius pada beberapa tahun ke depan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, yang kemudian dikhawatirkan pada saat kemudian suhu bumi kita semakin CO2 semakin meningkat, CO2 tugas macam yang lain semakin meningkat, suhu bumi semakin meningkat, apa korelasinya dengan kenapa kita harus peduli? Karena ternyata ini pada saat kita melihat data kebencanaan, perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global itu diikuti dengan kenaikan tren kejadian bencana yang disebut dengan bencana hidrometeorologi. Jadi bencana yang terkait dengan iklim. Apa saja? Ya tadi ada banjir, ada kekeringan, ada longsor untuk daerah yang miring, karena sangat logis ya pada saat kemudian cuacanya atau hujannya ekstrim, ada daerah-daerah lorong yang tidak dibuat baik alami ataupun buatan, itu tentu akan terancam oleh banjir. Masih karena pada saat kita bicara tadi perubahan iklim itu kan bukan dalam waktu yang pendek ya. 30 tahun ke depan, 60 tahun ke depan. Ini ada yang namanya kumpulan dari pakar-pakar secara global yang sudah memprediksi ke depannya itu seperti apa yang ada di bumi kita ini. Kalau pada saat kita tidak mampu untuk menurunkan, meminimalkan, mengurangi emisi dari gas rumah kaca yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Jadi ada heat stress atau tekanan dari panas. Kemudian juga kelangkaan air. Kemudian ketahanan pangan itu akan terganggu. Karena apa? Karena yang sekarang kan pertanian kita, pertanian Pak Pakun yang ahli pertanian. Pertanian kita kan masih banyak mengandalkan dari alam ya Pak ya. Jadi bukan sentuhan-sentuhan teknologi yang memang sudah katakan meminimalkan penggunaan air, tapi kita masih mengandalkan hujan. Nah kalau misalnya hujannya sendiri sudah semakin tidak menentu, kadang-kadang deras, kadang-kadang tidak muncul-muncul, itu tentu akan mempengaruhi dari ketahanan pangan. Dan tadi ada risiko dari banjir. Nah Jakarta sebagai yang punya wilayah kepulauan, kemudian juga sebagai wilayah yang sebagian itu adanya di berbatasan dengan Laut Jawa di pesisir, ini akan sangat dipengaruhi oleh adanya risiko dari perubahan iklim ini. Jadi yang dari Jakarta Utara mana ya? Dari Pulau Seribu ada? Ada? Ada Pulau Seribu. Bapak dari? Pulau Seribu. Pulau Seribu. Ke Pulau Seribu kira-kira pulaunya ada yang mulai tenggelam nggak Pak? Ada. Ada ya? Ada beberapa. Ada Tapi beberapa. bukan pulau yang Berpenghuni. pulau tidak berpenghuni. Tidak berpenghuni. Tapi bilang bukan lagi perubahan iklim, tetapi krisis iklim. Karena ternyata setelah kita berupaya dalam segala hal, tapi belum cukup usaha kita, itu ternyata masih terus naik suhu buminya. Dan pada saat suhu naik bumi, suhu bumi ini naik, dampak yang akan dirasakan itu juga semakin meningkat. Bencana-bencana tadi semakin meningkat. Ya tadi seperti contohnya yang di Bapak dari Kepulauan Seribu ya, sudah kelihatan dulu tidak pernah ada banjir, rob, gitu. Sekarang semakin sering ya Pak ya, dan semakin masuk ke daratan, semakin banyak yang terkena dampak rob ini. Beberapa bahkan yang tidak berpenghuni sudah hilang. Nah ini Bapak Ibu yang dikhawatirkan itu untuk negara-negara, terutama kita kan negara kepulauan, tidak hanya Kepulauan Seribu ya, Kepulauan Seribu. Ada satu negara yang dia itu memang negaranya adalah negara kepulauan yang memang hanya terdiri dari satu pulau besar dan beberapa pulau kecil, seperti misalnya Maldives. Maldives itu sangat khawatir dan sekarang itu sudah berancang-ancang untuk warganya itu suatu saat mungkin harus dipindahkan ke negara lain karena dan yang Bapak Ibu di Kepulauan Seribu itu juga perlu melakukan skenario untuk kalau misalnya tadi banjirnya semakin sering terjadi dan semakin mengancam warga, kemungkinan itu harus sudah pindah. Mau pindahnya itu kemana? Karena pada saat kemudian pindah itu kan harus ada juga perencanaan dari kesiapan sarana prasarananya, infrastrukturnya, bagaimana memindahkan orang. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan pada saat
bumi yang terus meningkat. Nah, pada saat yang sama, muka air laut itu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Jadi nggak heran ya Pak ya, ini data-data ini menunjukkan bahwa memang kalau yang untuk wilayah kepulauan itu yang harus hati-hati, dan itu tidak bisa Bapak tolak kan ya Pak ya, karena airnya kan air bukan dari Kepulauan Seribu gitu, Bapak adalah terkena dampaknya. Saudara-saudara kita di Kepulauan Seribu, tapi itu ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi seluruh kejadian-kejadian ini. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang Indonesia. Ternyata memang kenaikan air laut di Pantai Utara itu cetak rekor dalam 5 tahun yang merupakan tertinggi. Lanjut, ini sebagai data-data saja. Banjir rob, lanjut. Kemudian tidak hanya di Pulau Jawa, di Sulawesi juga. Itu lanjut. Kemudian ada banjir bandang, lanjut. Angin puting beliung tadi yang terbaru yang saya perlihatkan, lanjut. Nah ini beberapa minggu lalu ya ada kejadian besar dan Bapak Ibu beredar di grup WA, Ranca Ekek. Ini bukan lagi angin puting beliung katanya, tornado. Di Indonesia itu nggak pernah ada tornado, yang ada tornado di mana? Amerika. Masa karena itu sudah mulai bergeser, sudah mulai ada gitu karena ya. Oh gitu ya, bawa tornado ya Pak. Nah ini yang sebelah kanan, ini kan di daratan nih di Ranca Ekek. Yang sebelah kiri, sebelah kanan kalau dari Bapak Ibu. Ini adalah gambaran foto yang diambil bahwa angin puting beliung atau yang kalau di Ranca Ekek itu sudah masuk kategori tornado. Bukan hanya di daratan, di lautan. Itu adalah kejadian di tahun 2017 pada saat yang Pulau Seribu tadinya belum pernah ada angin puting beliung, tiba-tiba muncul 3 angin puting beliung pada saat hampir bersamaan. Jadi tadi Pak, udah adalah ancaman kenaikan muka air laut, kemudian juga ditambah dengan angin puting beliung yang kalau saya rasanya dulu juga saya kecil di Bandung, itu dari Bandung, saya lahir di Bandung, itu jarang gitu ada kejadian-kejadian angin ribut kalau istilahnya ya. Dan yang warna di sini dilihat bahwa hampir di atas 90% bencana yang terjadi di Indonesia itu adalah bencana hidrometeorologi dari dampak adanya perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Dari nyamuk ini dengan udara yang semakin panas itu menjadi semakin lebih aktif. Artinya jentik-jentik nyamuknya itu juga semakin banyak. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kita menghindari jangan sampai sudahlah kemudian kondisi sanitasinya tidak bagus, jentik-jentiknya nyamuk semakin banyak, ya kita harus melakukan upaya untuk mengontrol agar sumber-sumber yang menyebabkan wabah penyakit terkait iklim ini bisa diminimalkan. Memiliki peran penting Bapak dan Ibu dalam pengendalian perubahan iklim. Karena tadi pada saat kita bicara siapa yang menggunakan bahan bakar fosil, itu tentu kita sendiri. Siapa yang menghasilkan sampah? Kita sendiri. Apakah masyarakat menggunakan pupuk yang bisa menyebabkan bumi kita semakin panas? Iya, karena kita sebagai negara agraris masih mengandalkan pupuk anorganik, pupuk kimia, di mana pupuk kimia ini juga salah satu yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Kemudian siapa yang menebang pohon atau siapa yang tidak rajin untuk membuat halaman kita itu semakin banyak tumbuhan berbatang kerasnya, itu ya kita sendiri. Jadi Ibu Susi, kami dari KLHK, Pak Kundarto dari tim teknis, itu kan hanya menyampaikan informasi, tetapi kalau aksi itu tidak dilakukan oleh masyarakat, itu ya kita tidak bisa melakukan apa-apa, itu tidak akan ada hal-hal yang bisa kita kontribusikan untuk mengendalikan kenaikan suhu bumi ini. Menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahannya apa? Semakin crop semakin sering terjadi, banjir semakin sering terjadi pada saat-saat tertentu. Jadi apa masyarakat yang harus melakukan kegiatan untuk bagaimana mengantisipasi, menghindari supaya tidak ada banjir, tidak ada kekeringan, tidak terjadi kekeringan longsor, bisa mempunyai ketahanan pangan yang bagus. Itu adalah adaptasi. Bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada dan terjadi. Itu adalah dampak atau risiko atau ancaman dari perubahan iklim. Nah, yang kedua itu karena kita tahu penyebabnya itu kan gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai kegiatan. Tentu kita harus mengurangi dengan semaksimal mungkin kegiatan-kegiatan ini. Bukan berarti tidak boleh berkegiatan,
kita tentu sampah akan dihasilkan, tetapi bagaimana sampah ini dikelola dengan baik sehingga tidak menambah jumlah gas metan yang terlepas ke udara bebas. Dan kita menyiapkan bahwa masyarakat ini mempunyai kelembagaan, mempunyai dukungan-dukungan untuk menjaga aksi-aksi adaptasi yang akan ataupun sudah dikembangkan maupun mitigasi itu bisa berkelanjutan. Karena kalau misalnya kegiatan masyarakat sudah baik nih, tetapi kemudian semangatnya itu berkurang karena gini-gini aja gitu. Nah inilah yang harus nanti Pak Kun nih ada tips-tipsnya untuk menjaga keberlanjutan ya Pak Kun ya. Bagaimana ini kemudian bisa menjaga semangat dari, karena tadi pada saat kita bicara perubahan iklim bukan hanya kejadian sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tetapi tahunan, puluhan tahun, belasan atau puluhan tahun. Nah ini karena saya ingat nih di tahun-tahun kita di awal-awal tahun ini ditanya nih sama Bu Susi dan dari teman-teman DKI, di Jakarta itu nggak ada kampung gitu, adanya tuh RW. Karena ya Bu ya benar ya, karena kan kota gitu. Nah dulu itu memang program itu merupakan kependekan dari program Kampung Iklim. Nah di tahun 2023 karena menyadari bahwa yang harus bergerak itu tidak hanya kampung tetapi juga komunitas dalam artian warga dari kampung, maka sudah berubah program ini namanya menjadi program komunitas untuk iklim. Jadi itu dari sisi kebijakan itu sudah ada perubahan, sudah ada rekonseptualisasi dari program ini. Nanti akan saya ceritakan sedikit. Waktunya masih berapa menit ya? Pada intinya program, baik itu program kampung iklim dulu maupun yang sekarang program komunitas untuk iklim, itu adalah pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. Jadi apa itu berbasis masyarakat? Ini merujuk kepada upaya kolektif. Jadi bukan upaya Pak RW saja, Pak RT saja, ataupun tokoh-tokoh yang ada satu lokasi. Tapi ini adalah gerakan kolektif dari warga masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Kan ada melibatkan tugas dan fungsi bukan hanya dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan. Betul nggak? Betul nggak Bapak dan Ibu? Pada saat kita bicara saluran air yang belum baik, itu kita bicara dengan siapa? Dinas SDA. Kemudian pada saat kita ketahanan pangan, kita harus bicara dengan siapa? KPKP. Pada saat kita bicara ketahanan pangan itu kan bukan hanya yang tumbuhan ya, tapi kalau perikanan khusus ya di sini. KPKP sama aja. Pada saat kita bicara sampah, nah itu mungkin kalau sampah ialah tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi pada saat kita bicara tadi jentik-jentik nyamuk, itu kan bicaranya dengan kesehatan. Pada saat kita bicara bagaimana mengganti energi yang tadinya fosil dengan yang non fosil, itu kita bicara dengan ESDM. Jadi artinya kita harus sebagai pembina itu juga kita harus membuka jejaring secara horizontal dengan teman-teman dari SKPD yang lain, kemudian yang tadinya motor penggerak program pada saat usia tertentu kan ini menjadi sepuh ya, dan juga ada usia ya orang kerja pun ada usia pensiun. Nah kalau tidak disiapkan generasi penerus untuk meneruskan kegiatan yang sifatnya itu memang dampaknya akibatnya itu puluhan tahun, itu akan berhenti pada satu titik, jadi tidak ada unsur keberlanjutan. Ya, jadi ini yang merupakan penting. Langkah-langkahnya edukasi masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sering kenal, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita kenalkan dulu sehingga masyarakat itu juga sayang. Sayang terhadap bukan hanya sayang terhadap kegiatannya, tetapi sayang terhadap diri sendiri. Karena tadi kalau terjadi diri sendiri itu kena DBD, malaria yang nggak enak kan kita gitu. Sayang pada saat kemudian kondisi sekeliling kita tidak bersih atau becek ataupun apa, yaitu kemudian akan mengancam juga kesehatan diri kita sendiri. Jadi itu edukasi merupakan sangat penting. Pelibatan masyarakat dalam proses. Nah ini nanti Pak Kun yang akan banyak bercerita tentang. Tapi ini adalah apakah secara besar jadi edukasi pelibatan masyarakat, mendorong penerapan teknologi rendah emisi GRH. Apa itu teknologi rendah emisi GRH? Teknologi yang tidak menambah jumlah emisi gas rumah kaca. Sebagai contoh tadi, dari yang mungkin bahan bakar fosil itu kita ganti, ya paling tidak mengganti lampu ini dengan yang hemat energi.
atau mengganti lampu ini dengan yang tadinya masih pakai listrik PLN, yang listrik PLN itu dibangkitkannya dari batu bara itu energi fosil, itu diganti dengan yang dengan sel surya. Itu kan sekarang sudah cukup banyak. Jadi ini adalah salah satu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mendorong penerapan teknologi rendah emisi GRK. Kemudian juga mendorong kerjasama multi pihak. Yang tadi saya ceritakan ya Bapak dan Ibu, berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya SKPD. Karena ternyata yang punya program itu, yang bisa memperkuat aksi adaptasi mitigasi, itu juga dunia usaha punya program gitu. Jadi bagaimana kita mendekatkan apa yang ada di lokasi dampingan, lokasi binaan Bapak dan Ibu dengan berbagai sumber yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu. Kerjasama multi pihak. Kerjasama multi pihak ini tidak hanya dari dunia usaha ataupun SKPD, bisa dengan perguruan tinggi. Gitu. Kemarin minggu lalu ya Bu Susi, saya udah bilang ke Bu Susi gitu. Karena perguruan tinggi ini kan juga pintar-pintar nih. Dosen-dosennya itu punya ilmu yang mumpuni gitu. Nah kita manfaatkan untuk dosen-dosen ini bisa juga menggerakkan masyarakat mahasiswanya untuk membantu penguatan aksi adaptasi mitigasi di lokasi-lokasi COVID. Membangun ketahanan dan kapasitas ini menjadi penting karena pada saat kemudian ada bencana-bencana tersebut yang akan terkena dampak itu adalah masyarakat sendiri. Lanjut proklimnya itu nggak mau RW langsung aja kelurahan gitu ada gitu, tapi ada itu makanya tergantung dari kebijakan atau pendekatan di masing-masing daerah. Kalau DKI itu memang kebijakannya dari awal itu mulai dari RW, itu tidak salah karena menurut peraturan itu kelihatan dan itu minimal sudah dilaksanakan lebih dari 2 tahun. Kenapa ada batasan 2 tahun? Karena yang ingin kita lihat itu adalah keberlanjutan kegiatan, bukan lagi percontohan. Kalau percontohan kan biasanya 6 bulan ditinggal pindah ke daerah lain. Nah yang kita ingin visit, apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah bagaimana kita mengendalikan kekeringan banjir longsor. Kemudian bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan. Ya, jadi tadi ada sampah, limbah, kemudian ada bagaimana memaksimalkan energi baru terbarukan dan juga hemat energi. Ini kan kalau hemat energi itu ya bisa dibilang biayanya itu minim. Ya, itu kan melakukan kegiatan baik juga dan ada kontribusinya untuk pengendalian perubahan iklim. Ini aksinya bisa didaftarkan menjadi profil berbasis wilayah kerja komunitas. Jadi ada 2 yang sekarang bisa dilakukan. Tetap yang sudah dilaksanakan itu berbasis wilayah administrasi RW atau kelurahan. Yang kedua itu berbasis wilayah kerja komunitas. Kemana mendaftarkannya? Itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah punya yang namanya Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Jadi melalui portal, melalui SRNPPI inilah Bapak dan Ibu mendaftarkan lokasi-lokasi program. Kapan harus didaftarkan? Begitu Bapak dan Ibu mendeteksi, mengidentifikasi ada kegiatan perwakilan kegiatan adaptasi, ada perwakilan kegiatan mitigasi, punya kelembagaan, itu sudah bisa didaftarkan langsung. Karena gini, proklim itu kan ada 4 kategori. Proklim yang baru mulai, kegiatannya belum terlalu banyak, tetapi memenuhi kriteria tadi, ada adaptasi, ada mitigasi, ada kelembagaan dan dukungan berlanjutannya, itu bisa masuk ke kategori dan pada saat diskor nilai itu di bawah 50%, dia masuk kategori pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kemudian kegiatan sudah semakin baik, sudah semakin kaya, lembaganya juga sudah makin kuat, itu bisa masuk kategori madya, tengah-tengah. Nah kalau sudah baik dan sudah merata, hampir merata di seluruh wilayah yang menjadi lokasi proklim, itu bisa menjadi lokasi utama. Nah sekarang Bu Susi kan tadi menyebutkan DKI itu kan berjenjang ya Bu ya pendaftarannya. Biasanya yang masuk ke KLHK itu adalah yang sudah utama gitu. Nah saya minggu lalu pesan ke Bu Susi, Bu jangan didaftarkan yang sudah utama saja, tapi begitu dia sudah memenuhi kriteria 3 kriteria utama tadi, adaptasinya ada, mitigasinya ada, kelembagaan dan lingkungan keberlanjutannya sudah mulai ada, tapi masih masuk pratama, itu sudah bisa mulai Bapak Ibu daftarkan menjadi lokasi proklim. Karena tadi kita Bapak Presiden Pak Jokowi itu sudah menyampaikan arahan kebijakan di tahun 2024 kita harus punya 20.000 lokasi proklim. Sekarang berapa? Sekarang itu
masih sekitar 6.600-an. Gapnya masih banyak. Oleh karena itu tadi, karena apa? Karena beberapa daerah itu tadi yang didaftarkan itu baru yang utama-utama, yang sudah diidentifikasi tapi masih maja, masih pratama, itu disimpan di meja. Nah sekarang kami mendorong dan menghimbau untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengenali lokasi-lokasinya itu sudah melakukan kegiatan bayi, itu masukkan ke dalam, langsung didaftarkan di SRN. Dengan nanti akan tercatat lokasi mana, kategori mana. Karena untuk mencapai lokasi target 20.000 profil itu ada 3 strategi. Pertama adalah kita kejar dulu kuantitasnya. Tidak hanya utama-utama atau sekali saja, tetapi yang pratama pun itu didaftarkan. Dengan masuk ke dalam database kita tahu lokasi A pratama dengan modalitas aksi adaptasinya apa, mitigasinya apa, kelembagaannya seperti apa. Nah kemudian pada saat nanti Bapak dan Ibu punya program-program untuk meningkatkan kualitas, target selanjutnya itu adalah mencapai peningkatan kualitas. Dan yang target terakhir itu adalah menjaga keberlanjutan. Jadi 3 ini. Tadi saya baru cerita 3 kategori profil ya. Yang paling tinggi itu adalah profil lestari. Kapan disebut lestari? Pada saat dia sudah menjadi utama dan sudah mengajak minimal 10 lokasi lain menjadi lokasi profil, itulah yang akan dikatakan sebagai profil besar. Di DKI Jakarta ada berapa, Bu? Profil lestari? Lestari 3 ya? Baru 3. Jadi paling tidak 3 ini sudah mengajak minimal 30 lokasinya baru. Ya. Jadi ini strategi untuk menjaga keberlanjutan dari lokasi-lokasi. Jadi kalau sudah jadi profil lestari itu biasanya perannya itu adalah sebagai tempat belajar.